Hai, jadi aku barusan nonton series di Netflix yang berjudul Dark. Series ini ada 3 season dan aku barusan nonton semuanya, makanya mata aku ngantuk banget ini tengah malam ini. Series ini menceritakan tentang sebuah konflik yang ada di sebuah desa di Jerman. Dan konflik ini menyebabkan loop dari berbagai kejadian yang saling berhubungan. Tetapi aku tidak akan membahas tentang keseluruhan ceritanya, apalagi membahas alur ceritanya yang amat sangat bikin pusing, rumit, tapi worth it untuk ditonton. Kalau kalian malas nonton seriesnya tapi mau tahu alur ceritanya, kalian bisa tonton di YouTube. Udah banyak kok yang bahas tentang series ini. Kalau channel YouTube lain itu membahas tentang alur ceritanya, aku hari ini akan membahas tentang macam-macam paradoks yang ada di dalam Dark series. Dimulai dari Predestination Paradox. Predestination Paradox ini adalah teori utama yang dipakai dalam series ini. Predestination Paradox ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang telah ditakdirkan atau yang telah dipredestinate itu tidak dapat dirubah. Karena sejarah itu mencatat suatu kejadian itu pasti akan terjadi dan tidak dapat dirubah. Predestinate Paradox ini didesain untuk menciptakan kejadian yang sama terus-menerus sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam Dark series ini, yaitu ada seorang wanita yang berhasil melakukan time travel ke masa depan. Dan di masa depan, pada tanggal 24 Juni 2020, dia mengetahui bahwa ayahnya itu akan meninggal pada tanggal 26 Juni 1987 di apartemennya seorang diri. Yang dimana itu terjadi 33 tahun yang lalu. Lalu wanita ini dari masa depan tadi yang tahun 2020 balik lagi ke masanya, yaitu ke 1987, dan tidak membiarkan ayahnya ini tinggal seorang diri di apartemen. Jadi dia memutuskan untuk mengajak ayahnya untuk tinggal bersama di rumahnya untuk beberapa waktu. Tetapi saat ayahnya dijemput, mereka terlibat perdebatan yang membuat ayahnya tidak sengaja terjatuh dan meninggal. Jadi penyebab kematian ayahnya justru adalah wanita itu sendiri, yang awalnya ingin mencegah tapi malah memenuhi takdir. Paradoks yang kedua ini merupakan paradoks yang paling populer, yaitu Grandfather Paradox. Grandfather Paradox ini paling populer karena teori ini yang paling mudah untuk dibuat. Misalnya, kamu kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu yang masih muda. Kamu melakukan pembunuhan itu ketika ayahmu atau ibumu itu belum lahir. Dan efeknya adalah ayah dan ibumu otomatis gak pernah lahir. Kamu juga tidak akan pernah dilahirkan dan tidak akan pernah kembali ke masa lalu untuk membunuh kakekmu karena kamu gak pernah dilahirkan. Otomatis jika kamu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah kembali ke masa lalu untuk membunuh kakekmu, otomatis kakekmu masih hidup. Ayah dan ibumu juga pernah dilahirkan dan akhirnya kamu juga dilahirkan. Tetapi jika kamu dilahirkan, nanti kamu akan kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu dan menyebabkan ayah dan ibumu tidak pernah dilahirkan dan kamu juga tidak pernah dilahirkan. Memang paradoks yang satu ini tuh paradoks yang paling aneh lah. Paradoks ini intinya adalah jika kamu kembali ke masa lalu dan merubah masa lalu, itu juga akan berdampak di masa depan atau merubah masa depan. Contoh dalam Dark series ini adalah ada seorang ayah yang sangat terpukul ketika tahu kalau anaknya, menantunya, dan cucunya itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia tidak bisa menerima semua itu dan memutuskan untuk membuat sebuah mesin waktu.
Tetapi yang terjadi, bukannya dia bisa berhasil ke masa lalu, tetapi dia malah menciptakan sebuah dua realitas yang saling bertabrakan dan menciptakan time loop. Dan suatu ketika ada dua orang pemuda dari masing-masing realitas ini untuk menghentikan asal mulanya, yaitu ketika sang anak, cucu, dan menantunya itu sebelum terjadi kecelakaan. Dua pemuda ini berhasil menghentikan mobil sang anak tersebut dan membuat dia berubah pikiran agar tidak meneruskan perjalanannya, agar dia pulang kembali ke ayahnya untuk sementara waktu. Si anak lalu kembali ke rumah sang ayah dengan selamat, lalu dua pemuda tersebut tiba-tiba menghilang. Karena jika kecelakaan ini tidak pernah terjadi, otomatis sang ayah tidak pernah menciptakan mesin waktu dan tidak pernah menciptakan dua realitas ini, dan kedua pemuda ini otomatis tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah ada. Makanya ketika kecelakaannya tidak terjadi, kedua pemuda ini hilang. Grandfather Paradox, merubah masa lalu sama dengan merubah masa depan. Sudah mulai puyeng? Apalagi saya yang nonton seriesnya 3 season per episode 1 jam. Per season ada 8 episode. Pusing! Oke, lanjut. Paradox terakhir dan salah satu paradoks favorit saya dalam series ini adalah Bootstrap Paradox. Bootstrap Paradox ini adalah ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan suatu objek atau efek dari perjalanan waktu. Misal, dalam series ini itu ada seorang pemuda yang membaca buku tentang time travel. Lalu si pemuda ini kembali ke masa lalu untuk menemui penulisnya. Si penulis bingung karena dia merasa tidak pernah menulis buku ini atau belum pernah menulis buku ini. Lalu sang penulis ini menulis kembali isi buku tersebut, lalu diterbitkanlah buku tersebut. Hingga di masa depan seorang pemuda membaca isi dari buku tersebut. Pertanyaannya, dari mana isi buku tersebut berasal? Si pemuda tidak akan mengetahui isi buku tersebut jika tidak pernah membaca tulisan dari sang penulis. Dan sang penulis tidak akan menulis buku tersebut kalau sang pemuda tidak menunjukkan isi dari bukunya. Ini sama kayak kasusku beberapa hari yang lalu. Aku mendapat sebuah flash disk misterius yang pas kubuka ternyata adalah skrip video yang kubuat saat ini. Dan sebuah alat gak jelas yang katanya itu nggak boleh dipencet sebelum aku baca isi dari skrip videonya. Nah iya ya, sekarang kan aku udah baca skrip videonya, berarti sekarang udah boleh dipencet.